How are you? Semuanya baik-baik saja? Hari ini saya akan melanjutkan apa yang saya bagikan minggu lalu. Saya berharap saudara masih sedikit mengingat apa yang saya bagikan. Minggu lalu saya berbicara tentang tubuh, jiwa, dan roh. Bahwa kita sebagai ciptaan baru seringkali kita merasa tidak ada yang berubah di dalam diri kita. Ketika kita dibaptis, ketika kita menerima Tuhan, ketika kita datang ke gereja gitu seakan-akan kok tidak ada yang berubah. Kehidupan kita masih sama seperti same old, same old. Badan kita masih sama, permasalahan kita masih sama, cara berpikir kita mungkin masih ada yang sama. Jadi seakan-akan mengikut Tuhan atau hidup di dalam kekristenan itu seperti hanya sebuah label, saudara-saudara. Tapi sebagaimana sudah kita pelajari dari beberapa khotbah saya yang terakhir, bahwa ketika kita berada di dalam Kristus, kita disebut sebagai ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Karena ada sebuah yang baru, yaitu roh kita. Firman Tuhan berkata seperti tubuh tanpa roh adalah mati. Seringkali kita baca tentang kedagingan saudara-saudara di perjanjian baru. Dan itu menjadi sebuah momok, bahkan digunakan sebagai sebuah senjata untuk orang-orang beragama. Jangan hidup di dalam kedagingan, jangan seperti daging. Lalu kita mulai bingung apakah kita ini masih di dalam daging atau kita ciptaan roh, di mana kita. Tapi firman Tuhan jelas berkata, sama seperti tubuh tanpa roh adalah mati. Inilah kedagingan kita, bahwa daging itu diartikan di dalam Alkitab sebagai suatu posisi di mana saudara belum lahir sebagai ciptaan baru. Jadi ketika saudara sudah menerima Yesus dan lahir sebagai ciptaan baru, saudara adalah spiritual being, saudara-saudara. Terlepas dari perbuatan yang saudara lakukan, terlepas dari perkataan yang saudara masih katakan, terlepas dari cara berpikir saudara, tapi saudara sudah dipandang sebagai Tuhan, sebagai ciptaan baru. Karena dia berkata dia menyuruh roh anaknya untuk tinggal di dalam hatimu. Bahwa saat ini juga, saudara sudah menjadi ciptaan baru. So I'm gonna move from there, saudara-saudara. Mantap. Firman Tuhan di kitab Yohanes berkata demikian. Rohlah yang memberi hidup, rohlah yang memberi hidup. Daging sama sekali tidak berguna. Saya ulang saudara-saudara. Rohlah yang memberi hidup. Yesus berkata di kitab Yohanes, bahwa pencuri datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Tetapi aku datang untuk memberikan kehidupan dan kehidupan yang berkelimpahan. Sebab rohlah. Jesus is a spiritual being, saudara-saudara. Kita sudah mengerti bahwa Allah adalah roh. Allah tidak bisa kita kungkung atau kita bisa definisikan di dalam bentuk dimensi. Seringkali kita berbicara tentang 2 dimensi, 3 dimensi, 4 dimensi. Tapi God works in different dimensions, saudara-saudara. Kalau saudara senang matematika, ada yang namanya teori nth dimension. Dimensi ke nth. Jadi tidak bisa dikotakkan dan tidak bisa dibatasi, saudara-saudara. Ketika saudara berpikir bahwa dimensi kita hanya sampai ke dimensi ketiga, mereka berkata tidak, ada dimensi keempat. Manusia dengan segala keterbatasan kita masih belum mengerti. Pas zaman Mickey Mouse muncul, saudara-saudara, di layar TV, itu masih 2 dimensi, mereka cukup terpukau ketika Walt Disney berkata, let's make it 3 dimensions. Agar kelihatan nyata. Harus ada seorang inovator, saudara-saudara, yang menunjukkan bagaimana bentuknya berubah dari keadaan yang mereka sudah terbiasa sebelumnya. Are you with me? Sama seperti ketika kita kalau lagi main roller coaster sekarang atau main simulator, dibilang 4 dimensi. Kita mulai bingung, maksudnya apa 4 dimensi? Tapi ketika kita masuk roller coaster bukan hanya seluruh perasaan yang kita lihat, tapi kita mulai mengalami ada angin, ya kan, diludah-ludahin gitu kan ya. Bener gak sih kalau main simulator? Kadang kalau kita udah tahu gitu yang air apa segala, teman saya dulu saya suka mainin gitu. Begitu airnya keluar saya ikut ludah, cuy gitu. Biar dia sama-sama ngerasa ini yang namanya 4th dimension experience. Tapi ketika kita mengerti bahwa mathematician saja berkata bahwa ada yang namanya nth dimension, maka kita harus bisa menerima bahwa Tuhan ini berada di luar kemampuan otak kita untuk berpikir, saudara-saudara. Maka ketika kita melihat dia katakan Allah adalah roh, sulit bagi kita yang berada di dalam dunia yang fana ini untuk mencoba mengerti sepenuhnya bagaimana the spirit works, saudara-saudara. But the good news is this. The good news, we have the Bible. Alkitab akan membantu kita. Jadi dikatakan bahwa perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Apa yang dikatakan oleh Yesus, apa yang dikatakan di dalam roh. Ketika Tuhan menyuruh roh anaknya untuk tinggal di dalam kita, di dalam hati kita.
sebagai ciptaan yang baru, Tuhan memimpin dan menuntun kita melalui rohnya, saudara-saudara. Jadi makanya jangan heran ketika saudara sedang sebagai seorang Kristen, sebagai seorang ciptaan baru. Saudara dulu sering yang namanya mungkin menyeberang lampu merah, kita hajar aja. Indonesian culture. Tiba-tiba ketika kita berada di negara bule, di negara Singapura, kita mau nggak nyebrang lampu merah. Kayak pingin, mungkin saudara terbiasa yang namanya merokok atau hidup yang perbuatan-perbuatan yang saudara tidak senangi, tiba-tiba ada sebuah keinginan. Itulah namanya pimpinan roh, saudara-saudara. Roh yang memberikan hidup. Sebagaimana saya lanjutkan terlebih dahulu di kitab Yakobus. Yakobus pasal 1, saudara sering mendengar ayat ini. Jadi saya rasa ini bukanlah sesuatu ayat yang baru. Dikatakan sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-ngamati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Kita tahu ayat ini dan ayat ini seringkali menjadi sebuah tuduhan, saudara-saudara. Menjadi sebuah tindakan agama atau beban agamawi yang disematkan ke dalam diri kita. Bahasa saya hari ini mantap sekali gak? Disematkan, dikungkung. Saya baru baca koran tadi pagi. In Jesus name. Tapi dikatakan bahwa ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-ngamati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Minggu lalu saya sudah jelaskan. Seluruh dari kita tidak tahu bagaimana bentuk muka kita selain kita melihat dari depan cermin, saudara-saudara. Kalau saya bilang hidung saudara mengok atau miring, saudara bisa membuktikan diri saudara sendiri dengan melihat cermin. Dan somehow, entah kenapa, kita begitu percaya dengan yang namanya cermin, saudara-saudara. 100% kita tidak ada keraguan sama sekali dengan cermin, bahwa cermin itu bisa menipu. Coba kalau saudara ke rumah yang aneh-aneh gitu ya, yang cerminnya kalau kita berdiri tiba-tiba bisa kelihatan pendek gitu kan ya, yang gemuk tiba-tiba kelihatan kurus. Kita tahu it's a funny mirror gitu. Cuma untuk cermin, somehow you have faith. Ini kata-katanya. You trust enough. Apa yang dilakukan oleh cermin itu dan kau percaya. Pergi ke potong rambut, ke tukang ke salon, saudara-saudara. Bagian belakang kita selalu dicerminin. Kalau cerminnya itu diedit gimana? Tipu-tipu. Rambut belakang kita selalu rapi kelihatannya. Tapi ternyata orang bilang itu potongnya miring-miring. Kita percaya sekali dengan cermin, saudara-saudara. Maka itu dikatakan kalau engkau hanya mendengar firman saja dan tidak melakukan, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-ngamati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Ayat berikutnya dikatakan demikian. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Karena apa yang kita lakukan ketika kita melihat cermin, saudara-saudara. Jika saudara ingin pergi ke kondangan atau sebuah pesta, jika saudara ingin pergi ke sebuah acara penting, cermin itu menjadi sebuah hal yang sangat membantu. Saudara bisa lihat semuanya sudah rapi atau belum, lipstiknya udah seperti Joker atau belum, mencong atau tidak, rambutnya rapi atau enggak. Saudara percaya, saudara melakukan sebuah perbuatan atau tindakan berdasarkan apa yang saudara lihat. Nangkep ya? Ada sebuah respon, saudara-saudara, sebuah reaksi dari apa yang saudara lihat. Maka itu dikatakan di ayat 25. Please. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Yakobus saat ini sedang berbicara sebagaimana saudara, sebagaimana orang Kristen melihat rupamu di dalam dunia fisikal, engkau melihat cermin. Demikian juga kita di dalam dunia roh, saudara-saudara. Ada sebuah cermin yang menuntun kita dan memberikan pantulan wajah kita, saudara-saudara. Dia berkata bahwa ini meneliti hukum yang sempurna. Sebagai orang perjanjian baru dan sebagai jemaat The Cause, saya rasa saudara by now sudah tahu. Hukum yang sempurna adalah perjanjian baru, saudara-saudara. Adalah kasih karunia. Dikatakan inilah hukum yang sempurna yang memerdekakan. Karena ada sebuah hukum lain yang tidak memerdekakan, saudara-saudara. Yaitu namanya hukum Taurat atau di perjanjian lama. Dikatakan hukum yang tidak sempurna, maka itu Yesus harus datang untuk menggenapi yang tidak sempurna ini, bukan untuk menghilangkan, tapi untuk menggenapi agar itu menjadi sempurna, saudara-saudara. Maka itu sekarang kita yang hidup di dalam hukum kasih karunia, kita berada di hukum yang sempurna, yang sifatnya memerdekakan. This is the big keyword, saudara-saudara.
Karena seringkali walaupun kita sudah berada di dalam kasih karunia, hidup kita tidak merdeka. Hidup kita masih banyak tuntutan. Hidup kita masih berasa kita harus masih melakukan banyak tanggung jawab. Tidak banyak kebebasan. I know, saudara-saudara, kebebasan itu terkadang mengerikan. Let's just be honest. Sesuatu yang tidak bisa kita kendalikan. Mengerikan, saudara-saudara. Pelayan ministers mau datang kapanpun ketika mereka melayani atau tidak. Mengerikan bagi gereja, bagi pastor, saudara-saudara. Gimana gereja ini bisa bertahan? Saudara memberikan perpuluhan atau perseluruhan atau pertidak sama sekalian, mengerikan bagi keberlangsungan gereja, saudara-saudara. Di mata seorang pastor. Karena segala sesuatu yang tidak bisa dikendalikan, menakutkan. Tapi dikatakan bahwa inilah sifat dari hukum yang sempurna, yaitu memerdekakan. Makanya kenapa kita sering ketakutan bagi orang-orang yang belum terbiasa dan belum terlalu mengerti akan pengajaran kasih karunia. Kita takut, saudara-saudara. Makanya itu muncullah kata-kata seperti ini, hyper grace. Muncullah kata-kata seperti bagaimana kalau mereka ada license to sin, izin untuk berbuat dosa. Karena mereka tidak mengerti, tapi kata kuncinya meneliti hukum yang sempurna, saudara-saudara. Komputernya baru ke upgrade. Haleluya. Meneliti, saudara-saudara. Firman Tuhan berkata, renungkanlah firman siang dan malam. Bukan baca firman siang dan malam. Karena merenungkan memerlukan cara kita berpikir. Kita perlu diuji, perlu diadu, perlu dites, saudara-saudara. Itu yang namanya merenungkan. Makanya dikatakan renungkanlah firman siang dan malam. Karena kalau hanya membaca, kita semua bisa baca. Tapi tidak semua menikmati kemerdekaan yang Tuhan sudah berikan, saudara-saudara. Are you with me so far? Ayat selanjutnya dikatakan. Oke, stop. Dikatakan di Roma 12 yang seperti sudah terbiasa. Karena itu saudara-saudara, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Now we have a problem, saudara-saudara. Sebagaimana tadi tubuh, jiwa, dan roh. Minggu lalu saya sudah jelaskan bahwa jiwa ini seperti yang di dalam jiwa ini, tubuh adalah semua yang saudara bisa lihat, yang saudara bisa pegang, saudara bisa jilat. Itu adalah tubuh, saudara-saudara. Baik yang terlihat di luar ataupun organ di dalam, saudara-saudara. Itu adalah bagian dari tubuh. Tapi jiwa ini yang lebih abstrak. Pikiran saudara, feeling saudara, emosi saudara. Sebagaimana saudara dapat menyentuh seseorang dengan tubuh, dengan sentuhan, saudara juga dapat disentuh dengan jiwa saudara melalui perkataan saudara-saudara, melalui perasaan saudara-saudara. Sebagaimana tubuh tanpa roh adalah mati. Maksudnya bagaimana? Karena kita selama dibesarkan, kita bergantung kepada apa yang kita rasakan dan kita lihat. Disitulah kita merasakan dan mereaksi terhadap keputusan-keputusan yang perlu kita ambil. Tapi firman Tuhan ketika dia berkata bahwa rohlah yang memberi kehidupan, saudara-saudara, this become a problem. Karena firman Tuhan di kitab Efesus berkata demikian, segala berkat rohani telah kuberikan kepadamu. We have a problem as a Christian. Kita terbiasa melihat yang namanya berkat, itu semuanya di dalam bentuk fisikal, saudara-saudara. Bisa kita sentuh, bisa kita pegang, tepat di depan mata kita. The problem is the Bible never says segala berkat duniawi yang Tuhan berikan. That is the problem. The problem is the Bible says segala berkat rohani yang Tuhan janjikan. Itu adalah berkat rohani, saudara-saudara. Betul, setelah kita menerima berkat rohani tersebut, itu akan termanifestasikan di dalam duniawi, saudara-saudara. Itu betul. But the problem is, God never start from here to convince you that He has blessed you. God starts from here to bless you. Are you getting this? Maka itu ketika misalnya kita sedang sakit, lalu dikatakan bahwa Tuhan sudah menyembuhkan melalui bilur-bilurmu kita, melalui bilur-bilur Tuhan kita sudah sembuh. We have a problem. Karena saya tidak merasa sembuh, my body doesn't feel the healing.
Tubuh saya tidak merasakan kesembuhan itu, tapi bukan berarti Tuhan tidak sedang memberikan atau sudah memberikan berkat rohani tersebut. Does it make sense? We have a problem. Ketika Tuhan berkata saya sudah berkati, ada penyediaan, lalu kita di sini sekarang sedang bingung, gimana cara bayar ini semua tagihan? Tuhan belum berkati. We have a problem, saudara-saudara. Dan salah satu contoh yang paling perfect untuk menggambarkan kekompleksitasan dari situasi ini, saudara-saudara, tahukah siapa? Yesus. Kalau benar Tuhan bekerja dengan cara apa yang tubuh kita bekerja, saudara-saudara, maka Yesus lahir dari seorang yang salah, seorang tukang kayu. Yesus lahir dalam posisi yang salah, dalam timing yang salah. Yesus tidak berkehidupan sebagaimana seorang yang diberkati Tuhan yang kita mengerti dan kita pikirkan seharusnya. Karena Yesus hidupnya sederhana sekali, saudara-saudara. Dia kasih makan 5.000 orang, betul dia bisa kasih makan 5.000 orang, tapi dia gak punya duit loh. Dia tanya ke bendaharanya, dia panggil Filipus, panggil Andreas, gimana caranya kasih makan? Lalu mereka bilang, gak tahu Tuhan. Ada kota dekat coba kita beli tapi kayaknya jauh gitu. Because Jesus is a perfect example bahwa God has blessed us and has given us all the spiritual blessings, saudara-saudara. Yesus tahu itu. Maka itu dia tidak takut dengan situasi yang dia hadapi. Dia tidak kebingungan, saudara-saudara. Karena dia tahu bahwa apa yang Tuhan sudah berikan is within His authority. Dia tahu ketika badai terjadi, apa yang dia lakukan? Dia bobo siang, saudara-saudara. Bobo cantik katanya. Dia tidur. The situation and whatever yang daging alami tidak lagi mendefine. Dia masuk ke dalam proses yang jiwanya tidak terusik, saudara-saudara. Karena ada suara dari roh, ada conviction dari roh, ada guidance dari roh yang put into account dan akhirnya memberikan respons itu. Maka itu Roma 12 akan menjadi masuk akal. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Di sini saudara-saudara, tubuhmu dipersembahkan. I will show you, I will help you to see di dalam hal praktikalnya. Persembahan tubuh bukan berarti habis ini kita pulang ambil pisau semuanya kita curahkan darah. Kenapa setiap kali saya begini saya keingetnya Mongol ya? Tahu nggak Mongol stand up comedian? Aduh kacau banget, error. Hari ini salah satu, minggu lalu Enyin bertanya kenapa minggu ini altar call-nya apa? Saya bilang kita nyanyi potong bebek angsa yuk. Terus dia bilang yang benar, saya bilang iya yang benar potong bebek angsa. Versi yang mana? Saya bilang versi koplo, dia ketawa aja. Tapi potong bebek angsa rohani loh saudara-saudara, ketika kita potong bebek angsa ada sebuah darah yang tercurah saudara-saudara. Lalu kita, I'm just kidding, lagi error. Kalau lagi stres begini. Dikatakan persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Ayat berikutnya dikatakan demikian. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Dikatakan demikian, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Karena selama ini saudara-saudara, sebelum kita percaya kepada Tuhan dan sebelum kita percaya atau sebelum kita tahu bahwa kita adalah manusia roh, bahwa ada suara lain, bahwa ada pilihan lain, bahwa ada cara lain, bahwa ada jalan yang berbeda saudara-saudara. This is the way we live. This is how we survive this world. Inilah cara tubuh, cara kedagingan saudara-saudara. Tapi begitu kita mulai mengenal Tuhan dan kita mulai percaya kepada Tuhan, kita mulai melihat bahwa ternyata ada opsi yang berbeda di dalam kita menghadapi kehidupan ini. Setuju? Kita mulai tahu bahwa ternyata ada jalan dan waktu yang berbeda yang Tuhan berikan dan Tuhan tetapkan di dalam kehidupan ini. Inilah cara dunia. Maka itu firman Tuhan berkata, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Betul mereka bisa memberikan sebuah input atau sebuah masukan ke dalam pikiranmu untuk diproses.
Tapi hari ini perbaharuilah akal budimu. Start listening from this voice, the Bible says. Does it make sense? Contohnya, saudara-saudara, let me make it practical. Firman Tuhan di kitab Roma berkata bahwa iman timbul dari pendengaran. Dan pendengaran akan firman Kristus. Betul? Faith comes by hearing. Salah satu cara saudara-saudara untuk mempersembahkan tubuh kita. We say what the Bible says so that our body hears what we say, sehingga yang dunia biasa katakan mulai masuk ke sini, kita bekerja dengan cara tubuh kita bekerja dengan panca inderanya, kita mulai masuk dan kita proses, saudara-saudara. Inilah yang namanya live by the Spirit, saudara-saudara. Does it make sense? Does it help you? Jadi kita bukan perkatakan iman atau bilang sembuh, gunung runtuh, out of nothing. Karena ada sebuah logika, saudara-saudara, yang Tuhan bawa karena Dia tahu bagaimana cara tubuh kita beroperate. That's why we say grace, grace. That's why we speak we are healed by His stripes. Kita perkatakan iman kita karena faith has a voice, saudara-saudara. The Spirit has a voice. Dan kita perlu katakan untuk kita dengarkan agar tubuh kita semuanya dipersembahkan sebagai persembahan yang kudus, saudara-saudara. The whole body in line and agree with what the voice says. Are you getting this? Ketika saya mulai mengerti tubuh, jiwa, dan roh, dan ketika saya mulai mengerti bagaimana yang namanya pimpinan oleh roh di dalam hal yang lebih praktikal, I'm not saying this is advanced. Saya percaya saudara sudah mengerti semua ini dan sudah sering mendengar hal ini. Tapi saya hanya ingin make it like a baby step, saudara-saudara. Untuk kita ambil waktu sejenak untuk kita digest lebih baik. Sehingga saudara tahu bahwa as a Christian, sebagai seorang percaya, as a believer, hidup kita sudah berbeda total, saudara-saudara. Kita tidak pernah mempunyai the privilege to have this voice and this guide. Kita tidak pernah, saudara-saudara. But now, ketika the moment you receive Christ, you are a new creation. Begitu saudara menerima Tuhan, saudara adalah ciptaan baru. Dan mulai saat itu juga, saudara-saudara, ada pimpinan dan ada perubahan di dalam kehidupanmu. Maka itu saya mau katakan, dunia sering berkata demikian. Di slide berikutnya. Mereka sering berkata bahwa you need to work your way out of your problems. But that's not what the Bible says. The Bible says that you need to listen your way out of your problems, saudara-saudara. Bukan bekerja, bukan berusaha. Tapi we need to listen. Firman Tuhan di kitab Ibrani berkata demikian. The only labor, satu-satunya kerja keras yang perlu kita lakukan adalah to enter into that rest. To enter into that rest. We need to labor. Labornya seperti apa? Jangan heran ketika saudara-saudara sedang dalam masalah dan sedang dalam kebingungan. Ketika saudara dengarkan lagu worship, saudara-saudara, it give you peace. Karena lagu worship itu diciptakan in line with what the Bible says. Dengan apa isi hati Tuhan. Maka itu ketika tubuh kita mendengarkan, di sini sudah lagi nggak ada peperangan, saudara-saudara. Karena kita sadari dan kita akui apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, dan apa yang kita rasakan sering sekali bertolak belakang dengan apa yang Roh Kudus katakan, saudara-saudara. Disitulah momen kita mulai bingung dengan firman Tuhan. Disitulah kita akan bertanya, where is God? Disitulah kita akan berkata, God doesn't make sense. Karena di sini, saudara-saudara, di tempat processing ini, di jiwa kita, disinilah the battle begins, saudara-saudara. Dan apapun hasil dari diskusi peperangan pikiran kita, itulah yang akan dikeluarkan oleh tubuh kita sebagai respons di dalam menghadapi situasi. Maka itu, I start to understand. Kunci dalam menghadapi ini is not to keep working, to keep doing.
Makanya ada kata-kata yang kadang menenangkan kita, be still and know that I am your God. Selah. Karena kadang kita butuh waktu, saudara-saudara, untuk suara ini bisa terdengar. Suara Tuhan terkadang seperti bisikan katanya. Nggak selalu out loud, hingar-bingar. Saya pernah cerita, saya senang sekali kalau mulai mumet, saya jalan pagi atau jogging. Just to listen to the voice of the bird. Ya kan? Saya belum umur 40 tapi jiwa udah seperti umur 80, saudara-saudara. Dengerin lagu himne, welcome Kristi dan Felicia Ang ke rumah saya kemarin, lagu himne, biola gitu kan ya. It's very soothing. Pergi kalau misalnya lagi mumet ke ijo-ijo, bukan gunung, duit saudara-saudara. No, I'm just kidding. Ijo-ijo, pergi ke gunung, pinggir sungai, dengerin just the rippling of the water. Because those are the voice of God, the nature. God created this earth for you and me. Tuhan ciptakan bumi ini untuk kita tinggali, bukan untuk sebagai tempat pembuangan, saudara-saudara. Ketika Tuhan menciptakan, dia katakan ini baik. This is good. My children will enjoy it. This earth is a blessing, saudara-saudara. Tapi terkadang karena kita begitu terbombardir, kita hilang perspektif. Maka itu kenapa ketika I like it. Kemarin ketemu Felicia Ang gitu. I bilang gitu yang kayak oh my goodness. Kita berteman I think at least 10 years. 9-10 tahun saudara-saudara. Pertama kali saya ketemu dia, saya cuma bilang ke istri saya, dia butuh Yesus kayaknya. Nah, I kid you not. Maksudnya dia udah orang Kristen gitu. Dia dibesarkan di sekolah Kristen. Tapi dia tidak mengerti yang namanya hukum yang memerdekakan, saudara-saudara. Contohnya, pundaknya dari pertama, you pasti remember ini, pasti ingat ini. Pundaknya begini, saudara-saudara, kalau dia jalan. As if there is no confidence at all gitu. Setiap kali saya ketemu, you know what the first thing that I do? Jangan hunch. Straight up. Tegakit gitu. Udah kayak bapak-bapak gak sih? My goodness. Tapi dia bilang that's what you do gitu. Have some confidence gitu. Then we started to see her grow. Dari yang kayak very timid, benar-benar kayak insecure. Sekarang dia nasihatin saya. Saya cuma kayak gila. Luar biasa. But the thing that I notice, saudara-saudara, tahu bagaimana saya tahu bahwa she is spirit led? Karena dia mulai berkata demikian. Kemarin dengar khotbahnya ini, kemarin dengar khotbahnya itu, kemarin dengar ini bilang itu. Listen your way out of your problems. It's never about ayo kita nge-gym biar tegak semuanya, ototnya terbangun dan tegak. No, listen and know what the voice has to say about you. Sebagaimana cermin bisa memberikan gambaran dunia tentang tubuh fisikal saudara, demikian juga Alkitab saudara menjadi sebuah cermin untuk menggambarkan siapa engkau di mata Tuhan. That you are precious, you are beloved, you are perfect, you are holy, you are loved. You are his son and his daughter, saudara-saudara. Kalau kita tidak pernah mendengarkan suara Aba, maka kita mengizinkan apa yang dunia katakan dan melabel kehidupanmu. That you are a failure. That's what you're gonna believe. That you are a loser. You are a good for nothing. You are too old to getting a spouse. Kamu terlalu tua untuk mendapatkan seorang anak. That's what the world gonna label you, and itu yang akan kita masukkan ke dalam kepala kita, saudara-saudara. But thank God we have the Bible. Alkitab berkata hal yang lain. I have a voice for your situation. I have a solution for your situation. I have a definition for your situation. Dan the craziest thing, saudara-saudara, gila. Hal yang gilanya, saudara-saudara, yang benar-benar gila banget, saudara-saudara. Tidak ada satu manusia pun yang diciptakan sama.
kita semua mempunyai personality yang berbeda, kita semua mempunyai cara berpikir yang berbeda, kita semua mempunyai preference yang berbeda, kita semua dibesarkan dengan cara yang berbeda, kita semua memulai dari tempat yang berbeda. The craziest thing, saudara-saudara, pimpinan Roh Kudus is always custom made for you. Gila, saudara-saudara. Semakin saya mengerti ini, semakin saya bisa menghargai the work of God in each, every one of your life. Saya mulai mengerti yang namanya season, musim. This might be your season, but this does not define your entire life. Nangkep maksudnya? Yang namanya buah roh, saudara-saudara, itu tidak kita paksakan untuk keluar, langsung keluar sendiri karena mengerti the work of God. Karena mengerti bagaimana Roh Kudus bekerja, saudara-saudara. Then we can understand where you are at this moment. Kita bisa graceful to you at this moment. Kita bisa sabar melihat, oh my goodness, kalau berapa tahun lalu saya kenal Felicia Ang, saya rasa dia gak kenal Tuhan sih. Saya rasa dia masuk neraka gitu. Tapi karena we know, suara ini untuk termanifestasi takes time. It takes time. Tuhan paling senang dengan yang namanya proses, saudara-saudara. Hanya Dia yang semuanya instan. Maka itu Petrus berkata 1 hari seperti 1000 hari atau tahun atau bulan atau minggu? 1000 tahun. We as human, we are finite, terbatas. Makanya takes process. But believe this, saudara-saudara. The voice of God pasti termanifestasi di dalam kehidupanmu. Tapi manifestasinya, I'm gonna give you the breaking news. Tidak seperti apa yang dunia dan mungkin saudara definisikan. Banyak orang suka bertanya, dia belum sembuh kok. Masih kok penyakitnya sama. Tapi somehow that person, dia bilang I'm already healed. Kita gak mengerti. Karena percakapan ini, tuntunan ini dan perjalanan ini is custom made and is personal, saudara-saudara. Maka itu kita sulit untuk mengerti. Lalu kita bilang nonsense with your faith. You have a blind faith. You are a crazy Christian. Tapi enggak, saudara-saudara. Kitanya yang tidak bisa menerima dan tidak bisa memproses bagaimana cara Tuhan bekerja. Contoh di Alkitab sudah menunjukkan begitu banyak hal. Contohnya, Yusuf bermimpi bahwa saudara-saudaranya akan menyembah dia. Dia akan menjadi seorang yang berhasil. Tapi akhirnya berikutnya dia masuk ke penjara. That doesn't make sense. Nggak termanifestasi. Tapi akhirnya dia menjadi the right hand of the prime minister setelah 13 tahun. Lalu kita bilang, oh iya, it takes process. Lalu kita mulai mendengar cerita Daud, saudara-saudara. Daud dinubuatkan akan menjadi seorang raja ketika dia berumur 7-8 tahun. Lalu kita mengaca, oh iya, Yusuf waktu itu kurang lebih 13 tahun, so maybe nanti 13 tahun kemudian dia akan menjadi raja. But that doesn't happen. Udah mulai orang India, that doesn't happen. Then what to do? Tapi ternyata untuk seorang Daud, saudara-saudara, dia memerlukan waktu lebih dari 15-20 tahun untuk menjadi seorang raja, saudara-saudara. Lalu kita mengaca kepada kehidupan seorang Abraham. Dia dikatakan menjadi bangsa yang besar di umur 75. Kita lihat lalu akhirnya baru umur 100 dia baru mempunyai seorang anak. Kan ada pattern yang sama. God works uniquely and custom made, saudara-saudara, according to the purpose that He sets in your life. And when we understand that, don't worry about the manifestation. Jangan khawatir, saudara-saudara. Jangan khawatir about the manifestation. Tahun lalu saya cerita, kan kalau saya di panggung ini sering curhat ya, nggak tahu kenapa ya. Tahun lalu saya ada batu ginjal, saudara-saudara. Banyak yang saudara tahu. Buat saya pribadi, it was a heartbreaking. Tahu kenapa? Karena 5 tahun sebelumnya saya udah pernah kena batu ginjal. Dan I was so upset with God. Saya bilang, gila kalau pastor aja punya batu ginjal gimana anak-anaknya? Enggak deh, enggak.
Saya sampai dibecandain setiap kali kalau ketemu dokter. Wah, juragan batu kembali, ya kan? Kurang asem. I was so upset with God. Saya bilang gitu, saya percaya akan kesembuhan. Tapi kenapa kembali lagi? And the craziest thing, saudara-saudara, batu ginjal yang pertama, benar-benar memukul saya, it was so traumatized. Tanya istri saya, setiap hari saya hidup dengan penuh ketakutan. Sakit dikit, aduh batu ginjal nih kayaknya nih kambuh lagi. Salah bobok dikit gitu, agak pegel, aduh batu ginjal lagi, jangan-jangan, aduh. Takut banget saudara-saudara. Sampai akhirnya ada Ben Simmons, you know Ben Simmons, the author of the Passion Translation, Alkitab, aduh ini ngeludah mulu, sorry banget ya. The Passion Translation, dia datang ke Indonesia saudara-saudara. Dan saya mendapat kesempatan untuk diikuti salah satu seminarnya. Gila, pingin lihat dong, orang bisa menerjemahkan Alkitab gitu kan ya. Kita pingin lihat dong, kayak gimana bentuknya. Yang gilanya saudara-saudara, jadi di akhir khotbah dia, lalu dia berkata, hari ini Tuhan berkata kepada saya, ada orang yang sakit ginjal dan Tuhan ingin sembuhkan. You were so traumatized katanya. It was a kidney stone. God want to give you a new kidney. Stand up. Saya sebagai seorang percaya yang begitu on fire, saya duduk, saya malu saudara-saudara. Ya masa pastor berdiri gengsi banget kan kayaknya kan. Tapi I do not know how to react. But in my heart, God, if there is me, heal me. Singkat cerita ada beberapa yang berdiri saudara-saudara. Saya bilang ini semua plagiarism nih kayaknya nih. Ngaku-ngaku gitu kayaknya. Tapi yang luar biasanya saudara-saudara, Brian Simmons bilang begini. In my heart, God showed 8 people. One short. But it doesn't stop the healing that God has given you. Gila banget, saya nangis ya kan. Wah pulang mantep, sakit, apa ini mah ginjal. Jangan lemah kamu, jangan lembek ya kan. Ayo kerja. Tahun lalu batu ginjal saudara-saudara. Hidi. Saya bilang Tuhan, what are you doing? Buat loh, semuanya pas loh. But then I started to understand, it doesn't matter about the manifestation, saudara-saudara, but it's about the voice that I am healed perfectly and completely. My story, cerita saya mungkin tidak sama dengan cerita-cerita kesembuhan yang lain, tapi itu tidak berarti bahwa segala berkat rohani tidak dicurahkan ke dalam kehidupan saya. Did you get this? The problem is we are comparing here, saudara-saudara. This is the problem. Kamu imannya kurang. Padahal Alkitab berkata iman kecil biji sesawi aja, nggak pernah lihat biji sesawi gak sih? Tahu yang namanya wijen itu? Segitu saudara-saudara, lebih kecil dikit. Itu kecil banget. Masa kita nggak punya iman segitu saudara-saudara? What the problem, we like to compare it here. I'm gonna continue. Di Efesus dikatakan demikian. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia. Dikatakan firman Tuhan, inilah orang yang tidak mengenal Allah. Pikiran mereka sia-sia karena mereka they have no other option, saudara-saudara. Mereka tidak mempunyai pilihan lain in the way they live their life. Lalu dikatakan di ayat berikutnya, dan pengertiannya yang gelap jauh dari hidup persekutuan dengan Allah karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. I'm not trying to smash all the unbelievers. I'm not. Karena permasalahan yang dihadapi oleh unbelievers, saudara, permasalahan yang sama dihadapi oleh believers. Tahukah saudara bagaimana firman Tuhan mendefinisikan orang di perjanjian baru, kenapa mereka tidak menikmati kebebasan yang Tuhan berikan? Because the lack of knowledge and slow to believe, saudara. We are no different. Kita nggak beda, saudara-saudara. Kita nggak beda, but the good news is kita mempunyai kesempatan untuk mendengarkan kabar baik ini dan kita mempunyai waktu untuk merenungkan and proses. And in all that things, Roh Kudus berkata bahwa Dia akan mengajarkan segala sesuatu. I know the very moment, saudara-saudara, ketika saya mulai ngomong tentang ini, banyak dari saudara yang ke-unlock, saudara-saudara. Bukan karena saya pintar menjelaskan, bukan. Karena I know the spirit in me that teaches me.
adalah roh yang sama yang ada di dalam kehidupan saudara. Yang mengajarkan, connect the dots sekarang. Satu-satu kebuka saudara-saudara. So I know once you understand this thing, your life will never be the same. Roma 8 berkata demikian, karena keinginan daging seakan-akan dipertegas saudara-saudara, keinginan daging adalah maut, tapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Boleh saya tunjukkan slide berikutnya? Sesederhana ini, keinginan daging itu selalu membawa saudara kepada maut saudara-saudara. Karena kita sudah establish minggu lalu, yang menyebabkan saudara masuk ke surga atau tidak bukanlah perbuatan saudara. Tapi ketika saudara tidak menerima Yesus, that is the focal point. Keinginan daging selalu membawa saudara untuk menjauh dari Yesus. Bahwa you do not need Jesus. You do not need God. Bahwa God doesn't make sense. Keinginan daging selalu membawa kita menjauh dari roh. Makanya selalu membawa kita ke dalam maut. Tapi keinginan roh saudara-saudara, itu membawa kita ke dalam kehidupan dan damai sejahtera. So as a wise man says, start listening. Start incline your ear to what God has to say. Dan aku berkata di Filemon, agar persekutuanmu di dalam iman, persekutuanmu di dalam iman, di dalam roh, turut mengerjakan pengetahuan akan yang baik di antara kita untuk Kristus. The more you are married with the Spirit, the more you get to know His voice. Ini yang akan mengerjakan pekerjaan yang baik saudara-saudara di dalam kehidupanmu. Aduh. Jadi kalau gitu kita boleh ragu atau enggak? Keraguan atau kebingungan saudara-saudara di dalam memproses seluruh kebenaran Tuhan is part of our human nature. Tapi saya ingin tunjukkan saudara-saudara, ada dua kata keraguan yang digunakan di dalam perjanjian baru. Saya boleh minta slide berikutnya. Doubt itu ada dua kata yang dipakai, yaitu yang pertama distazo, yang satu diakrino. Saya belajar kayak gini bukan untuk keren-kerenan, bukan. Terkadang, tahu ya, ada orang-orang yang sekali dengar langsung percaya. Gitu. Hidupnya kayaknya lempeng-lempeng aja. Jangan makan, ya langsung gak makan gitu. Hidupnya lempeng banget. Saya termasuk salah satu orang yang kalau orang Cina bilang auban. Batu gitu kayaknya. Udah dikasih tahu berkali-kali nggak percaya. Sampai akhirnya kita ngelihat sendiri gitu kan ya. Kadang kalau anak kita ajarin bilang jangan. Ya udahlah, jatuh dulu deh baru lu tahu deh yang kita maksud deh gitu. Auban, batu gitu kan ya. Distazo dan diakrino. Saya akan tunjukkan contoh-contoh kata distazo digunakan di ayat berikutnya. Matius 14 ayat 31 berkata, segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang, distazo? Lalu dikatakan ketika melihat dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu, bimbang, ragu-ragu. Bahasa Indonesia, dalam bahasa aslinya distazo. Saya mau tunjukkan di ayat berikutnya tentang diakrino. Slide berikutnya, Matius 11 ayat 23. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut. Asal tidak bimbang atau diakrino hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Lalu Kisah Para Rasul 10 berkata demikian, bangunlah, turunlah ke bawah dan berangkatlah bersama-sama dengan mereka. Jangan bimbang, diakrino, sebab aku yang menyuruh mereka kemari. Ketika saudara membaca lebih dekat saudara-saudara, keempat ayat ini, ternyata ada sebuah perbedaan yang cukup mencolok di antara distazo dan diakrino. Karena distazo, keraguan mereka, they have already set in their heart not to believe, saudara-saudara. That is distazo. Sedangkan diakrino, itu adalah mereka ragu-ragu dan bimbang karena mereka trying to believe, tapi it's so difficult for them. Dan salah satu contoh paling ideal untuk menggambarkan diakrino adalah Thomas, saudara-saudara. Thomas setelah melihat Yesus, dia bertanya, apakah benar engkau dia? Aku tidak akan percaya sebelum aku mencucukkan tanganku, jariku ke tangannya. Because he wants to believe. Dan sering kali kita sebagai orang percaya, we are condemned, saudara-saudara, dengan keraguan kita. It's very okay for you to question God. Hanya saudara yang tahu, ketika saudara bertanya, which direction that you are heading. Apakah saudara sedang distazo, atau saudara sedang diakrino, saudara-saudara. And it's none of our business. Karena Tuhan yang sama yang bisa membangkitkan orang yang mati dan menunjukkan jalan kepada orang yang buta, saudara-saudara.
Tuhan yang sama yang bisa mengarahkan hati saudara dan mencondongkan kemana saudara akan pergi. So, be chill with your struggle. Be chill with your doubts. Stop condemning yourself. Jangan merasa that you are not a good enough Christian. Bahwa engkau adalah seorang Kristen yang buruk, harusnya hidup dalam kasih karunia, nggak begini. Jangan, saudara-saudara. It's very okay. Saya boleh undang tim worship untuk naik. Oh ya, anti klimaks kan ya. Karena kita diuber waktu. Time is money. Conlai. I want to tell you today. Kalau Alkitab saja bisa mendefinisikan ragu-ragu itu antara distazo dan diakrino, saudara-saudara. Hari ini saya berdoa agar saudara bisa tenang in your heart. Sembari saudara mencoba mendengarkan dan belajar dan merenungkan firman atau yang dinamakan meneliti hukum yang memerdekakan. Don't worry with the process karena suatu hari nanti itu semua akan termanifestasikan, saudara-saudara. Dan inilah yang saya mau tunjukkan di slide saya yang terakhir. Saya boleh minta slide saya yang terakhir. Allah itu roh. Kita tahu ayat ini. Ini cerita tentang wanita Samaria, saudara-saudara. Lalu Yesus berkata Allah itu roh. Kita tidak akan lagi menyembah di sebuah gunung atau di sebuah tempel. Allah itu roh. Maka itu barang siapa yang menyembah dia, menyembahlah dalam roh dan kebenaran. Do you want to know how to worship God? Is by believing and agreeing to what He says, saudara-saudara. That is the highest form of worship, saudara-saudara. Are you getting that? Allah itu roh. Dan barang siapa menyembah dia, menyembah dalam roh dan kebenaran. Kita tahu ayatnya. Moses was sent. Law came. Law was given by Moses. Grace and truth comes through Jesus. Grace and truth. Kasih dan kebenaran. Tapi dikatakan di sini roh dan kebenaran. It all starts with Jesus, saudara-saudara. Jadi kalau saudara ingin tahu bagaimana bentuk penyembahan yang benar, saya bukan bilang bahwa segala sesuatu yang kita lakukan dengan membaca Alkitab setiap hari, merenungkan firman-Nya, menyembah Dia, atau bahkan ke gereja, pelayanan, bukan hal yang baik. Bukan, saudara-saudara. But God says, worship God is by agreeing, menikah, bersatu dengan apa yang roh katakan. I know it's hard, maka itu Tuhan berkata, don't worry. Selama engkau diakrino bukan distazo, don't worry. Perlombaan bukan untuk yang paling cepat, pertandingan bukan untuk yang paling kuat. Tapi selama saudara mengerti ini, I will lead you into life. Padang rumput yang hijau, air yang tenang. Saya akan tutup, saudara-saudara. I hope you are blessed with the last two sermons. Setidaknya itu menempatkan di dalam praktikal bagaimana saudara bisa mengerti yang namanya pimpinan roh. Kalau saya mendapatkan kesempatan untuk berkhotbah berikutnya, saya akan jelaskan. Clickbaitnya kenceng nih gue. Nggak berhenti-berhenti trailer, ya kan ya? Subscribe terus, mantap. Saya akan tunjukkan saudara-saudara, bagaimana kita bisa tahu ini adalah suara dari Roh Kudus atau bukan. Ya, make sense dong? Now we know ada dua suara yang berbeda, dan kita mendengarkan dua-duanya. I think the logical thing untuk yang kita cover berikutnya adalah, how do we know for sure this is the voice of the Spirit? Bukan saya yang sedang lagi membuat-buat gitu. Ini Tuhan gitu. Oke? Let me close with this. Tahun lalu saudara-saudara, ketika saya di rumah sakit dan ketika papa saya meninggal, ada sebuah hal yang cukup aneh, saudara-saudara, yang saya tidak pernah alami sebelumnya. Saudara pernah dengar yang namanya damai sejahtera di luar akal budi? Peace beyond understanding? Wow. During those season, di season itu, saya mengalami hal tersebut, saudara-saudara. Papa saya baru meninggal, banyak kebingungan, salah satunya toko, the next step that I'm gonna do. Mungkin saudara pikir itu hal kecil. Buat saya, that is a giant. Bingung, saudara-saudara.
Tapi Tuhan baik banget. I know that my life itu hanya bisa bergantung kepada Dia. Jadi selama di rumah sakit, saudara-saudara, banyak ketakutan, will I survive this COVID thing? Nafas sesek. Saya tarik nafas, batuk, saudara-saudara. Nggak bisa tarik nafas panjang. Sekarang sih udah, gila. Hah? Ayo adu tarik nafas. Tapi waktu itu, tarik nafas dikitnya, udah kayak mau mati, saudara-saudara. So I didn't know. Jadi the only thing that I had in my mind, stop listening to what the doctor says, stop listening to what bad news says, stop listening to what other people experience, stop listening to even my body, saudara-saudara, but start listening to what he has to say. Saya dengarkan terus, it's gonna be okay. Saya baca, saudara-saudara, mulai lagi dari kitab Kejadian. Sampai Yosua, lumayan kan di dalam rumah sakit dari Kejadian sampai Yosua. Habis itu saya stuck Yosua sampai tahun ini, saudara-saudara, nggak maju lagi. Udah nggak butuh Tuhan, ya kan? Udah selesai, udah lewat masanya. Tapi di momen itu, saudara-saudara, I had so many revelations. Tuhan tunjukkan banyak hal yang nggak ada hubungannya dengan situasi saya, saudara-saudara. Tapi hanya menunjukkan seberapa setianya Dia dan seberapa besarnya Dia, saudara-saudara. That was crazy. Kata-kata seperti Yeshurun, my beloved, itu saya dapatkan di rumah sakit, saudara-saudara. Saya dapatkan bagaimana janji Tuhan kepada bangsa Israel di tanah perjanjian. I receive all those things. Sampai ketika saya keluar rumah sakit dan papa saya meninggal, cuma ada satu statement di hati saya yang mengakar begitu kuat, yaitu everything's gonna be okay. Because my God is with me. I am His son. Everything's gonna be okay. Wah, gila banget, saudara-saudara. Papa saya meninggal 5 menit setelah saya di-declare oleh dokter saya boleh pulang. Besok paginya mama saya nanya, kamu bisa gak nganter papa ke kuburan? Saya bilang saya kayaknya gak kuat gitu. Dan saya gak tahu diperbolehkan atau gak. Tahu kan ya urusan rumah sakit ya. Nggak mungkin dong keluar rumah sakit tiba-tiba suka-suka kita gitu kan ya. Harus ada paperwork yang perlu diselesaikan. Saya waktu itu ambil asuransi. I'm gonna take a little bit more of your time if you don't mind ya. Udah lewat waktunya, but I'm gonna take a little bit more of your time. Saya bilang gitu yang kayak, mama kemarin urus asuransi aja baru keluar jam 4 sore, 5 sore gitu. Papa ini mungkin jam 8 pagi udah harus jalan gitu, jam 10 pagi udah harus dikubur gitu kan ya. I do not know whether I can. Tapi pas pagi-pagi, malam-malam saya bilang, Mom, don't expect too much gitu. I understand karena I'm a son gitu, maksudnya satu-satunya anak cowok gitu kan ya. As a Chinese tradition gitu, I think it's good for you to be there. Saya bilang, let me try. Saya nggak ada keinginan, tapi pagi-pagi jam 4 pagi, saudara-saudara, pas kebangun, Tuhan kasih hati gitu yang, I wanna go. Tapi I do not know whether it's gonna be possible atau enggak kan ya, secara duniawi. Jadi pas susternya masuk jam 4:30 buat nganterin minuman, saya bilang, Sus, saya pengen nganterin papa saya dong ke kuburan, boleh enggak gitu. Soalnya mau jalan jam 8, I know there are many paperwork that needs to be done gitu. But I'm asking gitu, maksudnya is it okay? Dia bilang, coba saya tanya dokter, saya tanya administrasinya apa segala. You know what, dia kembali setengah jam kemudian, dia bilang, Pak, Bapak pergi aja dulu, nanti semua urusan pembayaran itu by phone aja katanya. In my heart, if it's not the favor of God, what else? Tapi it all settled dengan sebuah pengertian bahwa everything is gonna be okay. Ini belum selesai, saudara-saudara. Pas ketika pulang, saya nggak bisa kembali ke rumah langsung. Saya harus ke hotel karena harus isoman lagi gitu, for few days. Masih positif gitu, and I do not know. Waktu itu kan kita masih bingung ya, COVID pertama ya. Kayak semuanya kayaknya nggak boleh gitu kan ya. Jadi saya tinggal di hotel. My mom was so kind. Tapi seperti mama yang rempong, saudara-saudara, dia bilang, ayo mama temenin kamu ke hotel, karena dia juga positif waktu itu, dia juga dari rumah sakit, dia keluar. Dia bilang, mama temenin kamu, tahu gak dia bawa apa, saudara-saudara? Dia bawa baskom sama makanan, bawa slow cooker, bawa tas 3, bawa rantangan semua, ke hotel, saudara-saudara. Saya pas ngeliat, I'm like, saya tuh orangnya paling gregetan untuk hal-hal yang ribet gitu. Saya tahu kalau misalnya saya nggak normal, saya akan bilang, aduh ribet banget sih mah, aduh ribet gitu. Tapi you know, in that moment, saya cuma bisa ngerasain, oh my goodness, you love me so much. Sampai serempong itu, but you do not mind gitu. Such a love of a mother. And the scary thing happened.
Malam-malam dia lagi ngerendam gitu yang kayak apalah gitu, saya nggak tahu, masakan Cina gitu di baskomnya gede, saudara-saudara, udah kayak cucian. Dia lagi rendam pakai air panas masuk dari slow cooker, saudara-saudara, dia tumpahin gitu kan. Jam 3 pagi, jam setengah 3 pagi, kita berdua tidur udah kayak kalong, bangun tidur terus gitu, nggak bisa tidur. It was like a morning season for us gitu kan, maksudnya waktu berduka gitu. Jadi kita bangun tidur, kayaknya gelisah mulu gitu. Jam setengah 3 pagi, saudara-saudara, di kamar, dia kesenggol dong tuh baskom. Satu kamar banjir, saudara-saudara. Banjir. Saya cuma bangun gitu kan. Saya menunggu apa kata-kata yang keluar dari mulut saya. Karena saya akan berkata sebelumnya pasti, aduh tuh mah udah dibilangin, aduh ribet banget nih, aduh sekarang gimana, aduh gitu kan ya. Kayak aduh gitu. Tapi kata-kata yang keluar, saudara-saudara, cuma, ayo oke mam? Ya gak apa-apa. Mama ini pakai semua handuknya ya buat ngelap ya. Fine, saya bilang. Nanti pagi tinggal panggil housekeeping. Buat orang-orang, buat saudara-saudara yang maksudnya hidupnya selalu simple dan selalu gak pusingin, you will not understand my struggle. Tapi buat orang-orang yang saudara-saudara yang mungkin a little bit off to that ADHD perfectionist gitu, yang kayak OCD gitu ya, you will understand my struggle, my battle in my mind. Jadi pas momen itu saya cuma bilang, don't worry, chill mam. Maksudnya pagi tinggal panggil housekeeping, suruh bersihin aja semua. Lalu saya ngeliat ke kiri, karena mama bawa banyak banget makanan, semut ngantri, saudara-saudara, berjejer dari luar, pintu luar, masuk ke tong sampah, saudara-saudara. Banyak banget. I'm like, ya mungkin surga kayak gini kali ya, agak berantakan dikit, but I do not know gitu. But kata-kata itu hanya muncul, everything is gonna be okay. Karena life is God's given, saudara-saudara. Life itself is a blessing. But the world often complicates what life should look like, saudara-saudara. You need to have this, you need to be like that. Engkau harus memiliki ini, engkau harus berada di status itu. Then there is life. No, life is simple. That moment, thank you Tuhan, saya masih bisa bernafas. Kita kadang dengar doa orang bilang, thank you Tuhan saya bisa bernafas, munafik lu lebay banget sih doa nafas aja. Tapi for me personally, thank God my lungs still work in Jesus name. Urusan basah, banjir, tumpah, handuk gak ada, nothing matters. Last year was like that. This year frantic, saudara-saudara. Semuanya kita mau ributin, semuanya kita mau rusuhin, semuanya kita mau rempongin. Aduh ngapain sih bawa barang banyak-banyak. Aduh ribet banget sih kamu. Aduh mandi kok lama banget. Aduh bawa barang. Terus I'm just remembered, I want to be there again. I want to be in that position. Kayak melayang, saudara-saudara. Nothing can go wrong. Macet, ya udahlah. Nanti tiba-tiba bisa plong. Atau misalnya ya bakal telat, ya udahlah. Kalau emang gue bakal telat, Tuhan bakal kasih favor, nggak tahu hasil meetingnya. Nothing can go wrong, saudara-saudara. Bukan berarti kita bermalas-malasan dan sengaja-sengajaan, bukan. But all the best that we do, nothing can go wrong, saudara-saudara. And that all happen because I know I'm a new creation. There is a spirit live in me. Bahwa aku dipanggil sebagai anak. Ada Bapa yang bertanggung jawab akan kehidupanku. Bahwa saya tidak perlu mempertanggungjawabkan dan berjuang untuk kehidupanku. The only thing as a child need to do is to receive. Receive what the Father has given. Amen. Saya mau nyanyi sebuah lagu. Orang bilang saya sering banyak nyanyi, enggak, saya bukan saya nyanyiin ya, mereka yang nyanyiin gitu. But I think this pictures, this captures the whole heart what I'm trying to preach. I know breakthrough is coming. By faith I see a miracle. My God made me a promise and He won't stop now. I know breakthrough is coming. By faith I see a miracle. My God made me a promise and He won't stop now. Saya mau stop di sini, saudara.
For we walk by faith and not by sight. So I know by faith, the manifestation, atau bahasa kerennya, that miracles will happen. Because God has made me a promise. Kalau dia sudah memberikan roh anaknya tinggal di dalam kita, He already made a promise. Ada seal the deal, ada materainya. So He won't stop in whatever your situation now. He won't stop working even though we are stopped working. He won't stop giving even though we have already stopped receiving. He won't stop showing Himself even though we are already choosing to stop believing. Because He already made a promise. Barang siapa yang Bapa berikan kepadaku, barang siapa yang Bapa bawa kepadaku, tidak ada satupun yang akan kubuang, kata Yesus di kitab Yohanes. So you are safe, I'm safe.